Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga masih bersama Mbak Ririn. Kali ini kita mau bahas lebih rinci begitu ya Mbak. Mungkin persiapan-persiapan apa yang perlu dipersiapkan dan tantangannya bagaimana begitu untuk memperoleh beasiswa itu. Kalau Mbak Ririn dulu, karena memang mencari informasi sendiri ya, lalu ada informasi itu, lalu mencoba apply. Apa saja waktu itu persyaratan yang dibutuhkan Mbak Ririn? Iya, saya apply 2014 ya, berarti Mbak Putri udah lama ya. Jadi sistem yang sekarang sudah beda. Kalau waktu saya dulu aplikasinya masih hard copy semua. Jadi kalau kontak pertama yang harus dilakukan adalah sama ya, di mana kalau sekarang sudah online, kalau sekarang sudah web, pakai web gitu. Tapi kalau tentunya langkah pertama kalau mahasiswa S3 itu mencari supervisor Mbak Putri, sama kan ya. Jadi di mana-mana kontak pertama yang dilakukan itu mencari supervisor dulu di jurusan yang dituju. Kalau sudah berhasil lalu ya berbincang-bincang, sharing dan seterusnya. Kemudian waktu itu saya diwawancara dulu memberikan proposal, kemudian dilihat, kemudian diwawancara. Nah, lalu dipersilahkan untuk mengisi, silahkan mengisi. Nah, dulu masih yang hard copy semua. Benar-benar yang hard copy. Berkasnya dulu saya kirim, dari Purwokerto ke Brunei. Jadi, lalu selang berapa bulan saya diinterview lagi, Interviewnya by apa Mbak Ririn? Skype. Dulu Skype. Okay. Karena dulu kayaknya interview tuh Skype ya, waktu itu masih dulu Skype. Nah, kalau sekarang tahun ini itu sudah 1 tahun inilah sudah mulai berbeda, yaitu semua pakai website. Jadi semua upload sistemnya begitu. Pengumumannya pun juga lebih cepat sekarang ya. Kalau kayak requirement-nya gitu, Mbak Ririn, kayak misalnya. Kalau dulu saya bisa dikatakan sedikit beruntung ya. Dulu sih tidak menjadi syarat sudah publikasi. Walaupun saya punya publikasi kan, waktu yang mau mengajar pasti bekerja. Apalagi kalau di akademisi itu menjadi sebelum apply sekolah sudah ada publikasi. Nah, kalau sekarang itu agak menurut saya agak tough ya, karena kemarin saya lihat pengumuman itu harus sudah publikasi dulu Q1 atau Q2. Jadi ketika melamar yang GRS itu ya, itu harus sudah ada publikasi dulu Q1 atau Q2 gitu. Jadinya menurut saya ya namanya pasti sudah berubah ya Mbak Putri, udah semakin ketat ya untuk itu dalam selain itu ada lagi nggak Mbak? Karena mereka dengan kebahasaannya itu apakah jelas atau IELTS gitu berapa? Yes. Kalau saya dulu masih TOEFL. Nah, sekarang sudah pada IELTS. Ya. Sekarang sudah IELTS. Kalau nggak salah 6,5 ya standarnya. Saya baca pengumumannya kemarin tuh. Kalau dulu masih TOEFL di atas 550, kemudian IELTS sudah ada sih, tapi dulu TOEFL masih bisa diterima. IELTS diterima, sekarang, tapi TOEFL pun masih diterima ya dulu kayaknya IELTS semua. Kalau sekarang nampaknya IELTS gitu. Lalu Mbak Ririn, apa tuh namanya yang perlu dipersiapkan menurut Mbak Ririn sebagai calon pendaftar beasiswa itu apa? Bahasa ya, bahasa sangat kuat. Lalu ketahanan diri dalam artian kayak saya ketika datang mempersiapkan proposal plus mengajar itu sesuatu yang jadi kayak agak terpecah gitu ya di tahun-tahun awal itu, karena harus mengajar juga walaupun hanya tutorial, tapi rasanya kan nggak bisa kalau tutorial nggak pakai persiapan kan ya Mbak Putri. Jadinya yaitu awal-awal seperti wah ini di satu sisi kalau tahun pertama itu saya by research ya. Jadi di tahun pertama itu kan mempersiapkan yaitu segala sesuatu tentang proposal itu masih harus dipecah lagi konsentrasinya untuk mempersiapkan materi ngajar itu yang pertama. Jadi bahasa, ketahanan, lalu komunikasi dengan dosen gitu ya, komunikasi dengan dosen-dosen yang lain. Itu yang perlu tentunya belajar jelas kalau itu. Kalau ketika interview atau apa gitu, rata-rata apa sih Mbak yang paling mereka tekankan gitu?
Apakah di risetnya atau itu Iya, tergantung? Ya. di riset. Oke. Kalau saya di riset. Terus satu lagi pengalaman, satu teman kita kan juga kemarin sempat diinterview sama UBD. Oh, oke. Salah satu teman kita sempat diinterview dengan UBD dan pertanyaan, ya memang mostly yang ditanyakan adalah risetnya sama kamu sudah berkecimpung apa di bidang yang akan kamu ambil. Kontribusi yang selama ini sudah dilakukan di bidang pendidikan dan riset itu mungkin ya? Iya. Jadi kalau merecall lagi ya wawancaranya itu mostly dulu ya tentang risetnya. Tentang risetnya, karena itu yang penting yang mereka lihat. Jadi mungkin kalau teman-teman memang tertarik, itu terbuka secara umum dan juga online, jadi bisa langsung googling gitu, bisa searching. Betul. Dan tahun ini juga ada bukan lagi ya, Mbak Ririn? Ada, tahun ini malah yaitu yang dulu hanya 3 skim, sekarang tambah GRS, dulu kan sempat terhenti, sekarang sudah ada lagi. Jadi GRS, UGS, Bursari apa ya namanya ya, yang terakhir itu Bursari. Ada beberapa teman yang saya kenal yang sekarang masih di sana, itu mendapatkan Bursari. Bursari itu hanya waive tuition fee-nya, hanya gratis tuition fee. Jadi biaya hidup dan semuanya ditanggung sendiri. Jadi itu bedanya kalau dua yang pertama itu masih ada allowance-nya, yang terakhir itu hanya tuition fee. Tuition fee itu udah banyak banget ya Mbak Putri, benar-benar very beneficial. Kalau kehidupan di sana sebagai mahasiswa itu gimana Mbak Ririn? Ya, saya sangat menikmati, saking menikmatinya 4 tahun ya, maksudnya diambil waktu maksimal. Saya menikmati karena ini. 4 tahun. Gaya hidupnya memang, jadi kalau mereka yang tidak, dalam artian kalau mereka yang tidak terbiasa dengan gaya hidup yang low profile, if you know what I mean ya, yang tidak berkehidupan malam, tidak ini, nah itu they will enjoy Brunei so much karena karena environment-nya, alamnya juga clean banget, bersih, Gak ada orang merokok, itu fakta menarik banget sih menurut Brunei. Jadi apa namanya, sama itu Mbak, yaitu night life-nya benar-benar terbatas, pada pukul tertentu itu harus tutup gitu. Sudah tutup. Jadi ya for me it's fine karena memang bawaan dari Orok memang kayak gitu. Mbak Ririn kan, gitu kan. Jadi aku juga pernah berpikir ini Brunei Darussalam menjadi salah satu negara impian untuk tinggal. Aku sempat berpikir begitu juga. Kayak begitu bersih gitu loh. Tidak ada rokok di benda segala macam, lingkungannya segala macam semua tertata kayak wah impian banget gitu. Tapi mungkin ya itu tadi Mbak Ririn cerita ya, untuk beberapa hiburan atau hal-hal yang mungkin banyak kita dijumpai di sini itu nggak ada di sana. Tidak ada. Ya. Mbak Ririn, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang mungkin menyaksikan ini, yang mungkin juga sedikit tertarik dan juga terinspirasi untuk tinggal, entah belajar atau bekerja di sana? Iya. Selalu ada kesempatan untuk bergabung atau menjadi student di Brunei, ya, karena ada beasiswa yang ditawarkan oleh baik negara Brunei Darussalam maupun universitasnya, dalam hal ini UBD, ya, Lalu kesempatan bekerja juga ada, ya, tidak hanya tenaga non profesional, tapi tenaga profesional juga ada. Gitu. Tetapi untuk masa pandemi ini sedikit lebih terhenti karena memang itu ya kendala travel yang tidak bisa suka-suka, jadi masih ada limitation gitu. Tapi sayangnya kalau sekarang malah justru lebih banyak yang menurun, Mbak Putri. Jadi masyarakat Indonesia yang ada di Brunei itu kualitasnya kuantitasnya agak menurun karena banyak yang pulang dan tidak kembali. Karena kan nggak bisa masuk kan. Jadi kontraknya habis, mostly banyak yang pulang. Tapi selalu ada kesempatan untuk bisa bekerja maupun menjadi pelajar di Brunei. Terima kasih banyak Mbak Ririn. Hari ini menyenangkan sekaligus melepas kangen begitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, itu tadi pemirsa obrolan yang cukup menarik dan semoga cukup memberikan informasi bagi Anda yang mungkin ingin
mengadu nasib ingin bekerja di Brunei Darussalam ataupun ingin mendapatkan beasiswa dan juga belajar di Brunei Darussalam, merasakan pendidikan dan juga bagaimana kehidupan di Brunei Darussalam. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa. Ya Allah, seneng banget gak sih? Aku kemarin waktu ke sana itu, ya itu Mbak, selain enggak shock sih. Selain yang awalnya, terus kita makan di mana? Karena aku nyampe 9:30 kan, terus kayak yang ya hampir jam 10-an lah, bener-bener yang udah itu ada. Terus kayak yang jadi ya sepi banget ya ke jalan nggak ada yang namanya kamu berpikir. Tapi Dek, sekalinya itu office hour ya, sekalinya itu office hour atau jam makan siang sama jam jemput anak sekolah, macetnya. Karena bayangin kan, satu orang, aku paham. Satu student satu mobil. Iya, I got it. Itu aku kan ngalami, wah salah keluar jam itu loh, waktu mau ngapain gitu waktu mau ke kampus. Jadi kan rumahku itu ada sekolah agama kan, dekat tempat tinggal kami itu dekat sekolah agama gitu. Nah, mereka kan nganter jemput anaknya, aku masya Allah ya udah harus nunggu sampai putaran beberapa mobil itu keluar baru panjang gitu. Tapi ya itu. Iya, makanya aku ke sana itu ini kan karena udah jam malam. Udah sepi, lenggang banget. Terus habis itu kayak cari makan juga nggak banyak pilihan karena udah banyak yang tutup kan, tapi masih ada yang buka sih waktu itu. Terus nah, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di ini di bandar juga, kayak hotel gitu sih. Terus dianterin sampai sana? Dianterin sampai situ. Memang udah ada disiapkan kayak gitu. Terus ya udah. Oh ya Allah, tapi itu menyenangkan sih walaupun singkat. Akhirnya tuh ketahuan, masih kesampaian kan, aku udah sering bilang, Baririn aku mau ke sana, aku mau ke sana, kayak gitu. Tapi ketemu Sultan, ketemu apa? Pangeran. Tapi nggak ketemu. Iya. Thanks. Kemarin tahu ya kakaknya Pak Suwe? Benar. Tahu dong, informasi sampai ke saya langsung dari beliau. Enggak lah. Halo. Tapi girlfriend-nya seksi banget loh, cantik banget. Makanya waktu aku di Shanghai ada temen Brunei juga, namanya Hazri. Hazri itu bilang, aku bilang, Hazri aku ngefans banget loh, Putri. Nggak cuma kamu yang ngefans, gitu. Itu banyak banget yang udah patah hati. Kamu tahu nggak? Pacarnya tuh cantik banget. Aku tahu di sosial media, tapi aku nggak mau lihat. Aku bilang kayak gitu. Betul. Aku juga follow pacarnya lah, tapi dikasih tahu temanku ini loh pacarnya gitu. Waduh ya sudahlah. Kira jauh dari levelnya. Ketika beliau memilih itu kan berarti levelnya, standarnya kayak gitu. Iya, sudah it goes without questions lah ya. Iya, aku pas ke sana itu juga ngelihat pertama itu fenomena yang nggak ada orang rokok. Terus aku akhirnya, ini serius nggak ada yang ngerokok. Terus akhirnya Azri cerita, Mbak Umi cerita, oke. Terus habis itu yang itu, ketika aku sama yang teman-teman UBD itu, kita lagi di kafe gitu, nggak sama Azri sih waktu itu. Terus habis itu ini, mobil tuh banget Mbak. Tapi ketika di dalam, cuma beberapa ini, terus aku masih mikir, kayaknya rame ya, kayaknya full deh, aku gitu kan. Enggak kok gitu, enggak full kok, ini sepi gitu. Kayak full kan, gue pikir. Full mobilnya. Rame ya, gue gitu. Wah rame ya, kayaknya full. Enggak kok, sepi gitu. Nah ini full gini pikirku kan. Ketika nyampe di dalam, aku masih belum nanya tuh Mbak ke temenku. Cuma beberapa ya. Habis itu kita keluar. Mereka juga keluar beberapa orang. Naik satu-satu. Nah itu bukannya gerombolan yang di samping tempat makan kita tadi, aku bilang gitu. Iya gitu. Itu mereka bawa mobil sendiri-sendiri. Iya gitu. Aku terus akhirnya banyak nanya, pantesan aku gitu. Kalau kita kan biasa tuh nebeng nggak sih, kayak hemat energi, hemat mobil. Kalau di sana itu ya satu-satu. Karena kayak beda dari arah berbagai macam. Itu kalau di Jerudong Park yang aku sebut tadi, di Mbak Putri, kalau malam minggu, masya Allah, nggak ada tempat parkir. Susah cari parkir, ya.
Jadi kalau mau makan itu diusahakan kalau nggak early ya setelah maghrib itu langsung berangkat. Nanti kalau habis isya itu udah penuh. Tapi yang paling seneng banget di sana itu apa sih, Mbak Ririn, selain kehidupannya? Aku juga ngerasa cocok sih. Kayak aku nggak terlalu suka rame. Aku suka yang apa tuh? Aku nggak suka yang hiburan-hiburan itu juga. Aku suka yang ya mesti nggak terlalu itulah. Kalau aku karena aku ngefans sama sultannya ya, jadi apa ya, Di Putri, ininya itu takjub ya, suka Mbak, aja stylenya gitu ya, takjub sama. Suka, bisa bayangin nggak sih rajanya nyetir sendiri loh, Dek. Lihat nggak? Sempet ini nggak? Sempet baca nyetir berita sendiri. Nyetir sendiri, masih sampai sekarang kan nyetir sendiri. Terus kalau di area Jerudong itu kan ada satu istananya juga, ada satu kan istananya itu, beliau kalau sore kan olahraganya di situ. Jadi suka papasan di dada-dada gitu, beliau dada-dada balik. Aku harus olahraga di sana. Jadi dada-dada gitu, dada-dada balik, suka heboh lagi. Jadi seneng aja di sana. Sama ini kalau saya pribadi ya, ayem aja menitipkan suami bekerja di sana tuh udah ayem, yes. Itu kayak ayem dalam tanda kutip paham. Karena nggak mungkin macam-macam. Yes, aku paham kok. Dan fakta menarik lainnya adalah kan ada pertanyaan, lalu gimanakah mereka harus berlibur gitu kan? Ya mereka keluar negara gitu, Moy. Kemiri, diceritain yang miri-miri itu harus keluar negara. Aku bilang kayak gitu, amazing. Memang sultan banget kan, kalau mau liburan aja harus keluar. Sultan banget, di sana semua sultan gitu loh, sultan banget, mau liburan aja tuh keluar negeri. Harus keluar. Iya sih, mau gimana lagi. Tapi sekarang karena di close bordernya itu, sekarang makanya Brunei itu kayak blessing in disguise gitu loh, Dek, yang pandemi itu. Jadi karena bordernya di close, nggak bisa kemiri, nggak bisa ke kota Kinabalu dengan gampangnya gitu ya. Jadi ya itu tadi di dalam negeri itu diperkuat, makanya tadi Temburong itu yang aku sebut itu diperbaiki. Wisata-wisata itu untuk ini ya, karena mereka kan juga butuh hiburan ya. Ya, jadinya itu. Tapi satu yang ini tadi aku lupa cerita ya, dampaknya itu sekarang karena stok daging kata suamiku ya. Stok daging itu menipis. Karena kan di close. Jadi dulu sebelum pandemi ini ya, apa tuh? Barang-barang. Oke. Daging apa coba yang susah dicari? Daging bebek. Kalau ayam masih growing sendiri, bebek. Bebek. Dia ceritakan susah mah daging bebek sama kambing lamnya susah dicari. Jadi tapi kemarin berapa hari yang lalu tuh dia cerita udah ada drop-dropan katanya gitu, udah mulai. Menariknya juga bahkan di sana itu kan nggak cuma Muslim ya, yang tinggal itu juga ada masih agama-agama lain gitu, dan itu mereka juga makanannya halal semua, mereka terbiasa dengan makanan halal gitu loh. Bahkan ketika aku ketemu ada salah satu ini juga di sana, terus yang waktu di Shanghai itu non Muslim dari Brunei itu kan, aku pikir tuh Brunei ya Muslim semua, yang enggak laput gitu. Ada banyak juga non-Muslim gitu, tapi mereka terbiasa makanan halal. Jadi tuh kayak intilin kadang tuh kayak, "Put, kamu makan apa aja? Ini kok ini halal gitu." Kayak karena dia kan baru datang di China gitu, jadi kayak nggak terlalu tahu mana yang benar-benar itu. Kalau enggak, kita bisa tanya chefnya, aku bilang kayak gitu. Itu ya Allah. Kalaupun ada section yang non halal di salah satu supermarket yang besar itu ada ya. Jadi kalau kan ada yang non halal gitu, di section ruangan sendiri. Trolinya juga sendiri. Kasirnya sendiri. Masya Allah. Karena kan kan kalau yang non halal disatukan nggak boleh campur. Ya, betul. Terus kalau ada ketahuan rumah makan yang klaim halal tapi jangankan masakannya yang nggak non halal, dia mentreat bahan masakannya aja itu meragukan, itu langsung di stop tulisan halalnya, harus direview lagi gitu. Betul, dan juga itu kan kayak masalah itu tadi loh, kenapa semua harus dipisahkan, itu keren banget sih. Keren banget. Jadi ada seksinya sendiri. Kalau di kita kan enggak. Enggak kan? Kalau di Superindo atau di mana? Jadi di sini juga khawatir juga loh masaknya di satu tempat dengan pisau yang sama dengan apa tuh
penggorengan peralatan masak. mahal. Jadi itu masih khawatir gitu. Ya. Kalau di sana halal tuh mesti halal, nggak ada ini. Nggak ngadi-ngadi lah pokoknya. Makanya ngerasa aman nggak sih Mbak? Aku juga ngerasa aman, yang ngerasa percaya gitu loh. Dimana di sini aja makan nun sewu, makan bakso aja ragu. Di sini tuh, ya kan? Nah kalau di sana tuh kayak makanan bener-bener yang ya Allah sehat gitu, sehat gitu. Makanya apa? Ya itu menitipkan suami kerja di sana tuh lebih yang walaupun sekarang mungkin sudah waktunya untuk pulang ya karena sudah ini ya oke. Ya. Jadi ya itu aman benar-benar so fine one Brunei seru doakan ya. oh, iya. Ada satu target sebenarnya loh. Serius ini Bukan pangerannya ya, tapi oh Prismati. Jangan ya Allah. Mbak Ririn terima kasih banyak. Aku tahu Mbak Ririn habis ini masih ada kegiatan lagi lain gitu. Terima kasih, nanti kita sambung lagi ya Mbak ya. Sehat-sehat. Salam buat stay healthy. Mbak Maya juga habis ini sama Mbak Maya. Iya, nanti sore jam 4. Salam buat Mbak Maya juga. Mantap kalian ya. Semangat kita. Mbak Ririn semangat juga, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Live ya. Ya Mbak.